Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Wonogiri, baik yang hadir maupun yang online, yang saya banggakan, sebelum kita mulai kajian kitab usul fikih ini, mari kita memberikan hadiah Fatihah kepada mu'alif Imamul Haramain. Mudah-mudahan dengan bacaan itu kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ya ikhwani syuhada was-salihin wal awliya wal amwal. Khususan ila hadratul Imam al-Haramain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa abwabu usulil fiqh. Kajian kita itu pada hari ini melanjutkan yang kemarin. Pada hari ini mestinya kita memasuki kandungan bab usul fikih yang dimulai dari perintah, larangan, dan sebagainya. Tapi sebelum itu ada perlu harus kita terangkan, seperti dalam kitab Al-Burhan karya Imamul Haramain, sebelum menerangkan amar, perintah itu, sebelum menerangkan nahi, larangan itu, beliau menyinggung terkait dengan dalalah. Ya. Nah, tema pada hari ini adalah mencari hukum di balik tanda bahasa. Ya. Mencari makna di balik tanda bahasa. Ya. Mungkin kita akan aneh usul fikih tapi kemudian mempelajari terkait dengan ilmu tentang tanda. Kalau yang dari PBI ini semiotika. Ya. Anda coba di itu namanya semiotika, ilmu terkait dengan tanda. Ya. Tanda itu namanya di sini ada dalalah. Jadi apa sih dalalah itu? Ya. Jadi dalalah itu mudahnya gini ya, dalalah itu. Jadi ketika kita memahami sesuatu, ya, ketika kita memahami sesuatu, secara keniscayaan kita bisa memahami sesuatu yang lain, ya, dengan bisa dibalik pemahaman kita dari sesuatu yang lain ini diambil dari sesuatu yang pertama tadi, ya kan? Ini namanya dalalah. Kita mengetahui sesuatu, kemudian meniscayakan kita mengetahui sesuatu yang lain, ya kan? Jadi al-ilmu bisyai' itu akan menyebabkan ilmu bisyai' al-akhor, mengetahui sesuatu yang lain, ya kan? Ini namanya dalalah, ya kan? Jadi bisa dipahami ya. Jadi bisa jadi bahwa fahmu amrin, ya, fahmu syai' minal akhor, memahami sesuatu dari yang lain. Maka kalau kemudian tema kita itu mencari hukum di balik tanda, maka ya di balik tanda. Jadi hukum ini bersembunyi di balik tanda itu.
Jadi hukum itu bersembunyi di situ, sama mencari makna di balik tanda itu. Nah, tanda bahasa itu bisa kata, ya kan, bisa bermacam-macam. Nah, dalalah itu dibagi menjadi dua. Ada dalalah yang lafdiyah, ada yang ghairu lafdiyah. Jadi dalalah yang bersifat bahasa, ada yang tidak bersifat bahasa. Dalalah lafdiyah itu dibagi menjadi tiga. Ada wad'iyah, bersifat ketetapan, ada akliyah, ya, bersifat rasional, kemudian ada tabi'iyah, watak. Ya kan? Ini dalalah lafdiyah ya, yang berupa bahasa. Contohnya apa? Lafdiyah yang wad'iyah ketetapan adalah, contohnya adalah kadalalatil insan, ya, insan alal hayawanin natik. Seperti, ya, seperti al-insan menunjukkan pada makna apa? Hewan yang bernalar. Ya. Jadi ketika ada al-insan bahasa ini, tulisan simbolnya itu apa itu? Jadi simbolnya itu ada hamzah, ya kan, nun, sin, alif, nun. Itu maknanya apa? Ya, al-insan itu, ya, menurut literatur Islam itu yadullu alal hayawanin natik, menunjukkan pada hewan yang berakal atau bernalar. Artinya apa? Kalau begitu kita harus punya awareness, kesadaran bersama bahwa yang dinamakan manusia itu ketika disebut manusia, kalau insan kan nanti kalau dialihbahasakan kan manusia, ya kan? Kalau ketika disebut manusia, maka itu menunjuk pada sebuah arti, yaitu hayawan yang bisa berakal, yang bisa bernalar, yang bisa memproduksi ide dan gagasan, yang bisa memperlakukan akal dengan itu yang namanya manusia. Ya kan? Tapi saya nggak tahu bayangan kita pada hari ini manusia itu apa, ya kan? Kalau kemudian kerjaannya itu hanya makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, itu kira-kira itu natik nggak itu? Natik nggak itu? Ya kan? Penggaweannya cuma ya kan, tidak ada gagasan, tidak ada sebuah pemikiran. Karena yang menjadi distingsi, menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain itu nutkunya. Jadi kalau kita ini dalalah, kita memahami insan, kemudian pemahaman ini kemudian secara otomatis membawa kita ke pemahaman yang lain berupa hewan yang bernalar, itu namanya dalalah. Lafdiyah karena kita merujuk pada bahasa al-insan, gitu kan? Bisa dipahami. Ini kan tanda, ya kan, tanda, ya kan, kepada pemahaman kita kepada al-insan membawa kita untuk memahami, ya, yang dinamakan manusia itu, yang namanya human itu distingsinya adalah rasional. Maka identitas yang paling murni itu ya memang rasional. Identitas kita, bahkan eksistensi kita itu ditentukan dengan nutku itu. Ya kan? Jadi kalau kita tidak melakukan itu, tidak mendayagunakan akal pikiran kita, maka kita bukan insan. Apa namanya? Apa namanya gitu kan? Ya perlu dipertanyakan. Insaniyah kemanusiaan kita perlu dipertanyakan. Ya kan? Jadi akal itu. Jadi simbol pengetahuan itu di situ, ya kan? Artinya apa? Bahwa al-insan yadullu alal hayawanin natik,
Ini namanya dalalah yang lafdiyah, yang wad'iyah. Saya nggak tahu nanti apakah tetap dalalah ini masih tetap seperti ini. Kalau ngomong al-insan wa hayawanun natik, ini sebuah deklarasi yang luar biasa. Di Perancis itu deklarasinya itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu, saya berpikir maka saya ada. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Ini luar biasa dampaknya. Apa sih bedanya dengan hayawanun natik? Ya, literatur kita yang lama itu hayawanun natik. Artinya distingsi kita dengan makhluk yang lain itu adalah rasional kita, berpikir kita. Ya kan? Orang Perancis mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Kalau nggak berpikir maka saya tidak ada. Eksistensinya ditentukan oleh berpikir atau tidak. Sama. Al-insan ya itu ditentukan oleh an-nutku atau tidak. Ya. Jadi kalian yang jadi mahasiswa ya harus seperti itu. Ya kan, sampean kepengin dadi insan, ya harus seperti itu. Ojo meneng wae. Ya kan? Harus ide dibuka, gagasan. Ya. Gagasan bagaimana kemudian ya apa tentang kehidupan ini. Semuanya Anda harus masuk di situ. Ya kan? Kalau Anda nggak pernah memikirkan sesuatu apapun di dunia ini, maka nggak layak hidup, nggak layak disebut sebagai iya kan? Nah ini saya nggak tahu nanti, ya katanya nanti di era AI, apa itu? Artificial Intelligence, ya kan? Itu manusia justru disuruh, ya toh, nggak sampai ini disuruh. Suwe-suwe awak dhewe koyo kewan ae suwe. kan disuruh-suruh kan. Mau resepnya apa nih? Ya kan, ditanya tuh. Ya, artificial intelligence itu. Oh iya ini. Ya kan, obatnya apa? Oh ini. Suwe-suwe sampai niku dadi apa? Ora menyuruh tapi disuruh. Ya kan? Maka orang mengatakan di era itu the end of humanity katanya. Apa? Kematian. Kenapa? Karena distingsinya itu nutku. Karena al-insan itu ya hayawanun natik. Kalau kemudian nanti itu kita nggak berfungsi, kita mengikuti ngalor-ngalor gitu, kongono ya. Itu akhirnya kita bukan hayawanun natik. Ya kan? Nah, ini harus dijaga. Ya, Anda ketika nanti memasuki era ini sudah memasuki era itu, kita harus menjaga akal sehat kita untuk mengendalikan itu. Jangan sampai kemudian Anda dikendalikan. Ya, kembali pada pembahasan kita adalah dalalah adalah pemahaman pengetahuan kita terhadap bahas tanda al-insan, kemudian menyebabkan atau kemudian membawa kita ke pemahaman hayawan natik. Ini namanya proses dalalah. Paham ya? Yang kedua adalah dalalah yang lafdiyah, yang apa namanya, yang akliyah. Ya kan? Akliyah. Kalau kemudian ada suara nih dari balik itu ada suara. Kalau ada suara itu ya dulu ala apa? Menunjukkan apa kira-kira? Kalau ada suara terdengar di situ, ya kan? Ada suara di situ. Itu menunjukkan apa kira-kira? Menunjukkan apa? Ada wujud, ada orang, bahwa dia itu hidup. Iya toh, ada suara. Oh ya berarti dia hidup, ada orang. Iya kan? Jadi pemahaman kita pada itu menunjukkan pada kehidupan orang.
atau ini yang lafdiyah ya. Ya, ini yang apa namanya? Yang lafdiyah. Tentu ini tag ya. Tag. Suaranya itu otomatis ya ada itu, ini tag berupa tag. Bukan yang ghairul lafdiyah. Ya kan, bukan ghairul lafdiyah. Tapi ini berupa bahasa, entah bahasa apa isyarat atau bahasa apa, tetap ini tanda berbahasa. Itu ya dulu ala hayatih, menunjukkan bahwa dia itu hidup. Ini harus akliyah, ini rasio yang membawa ke sana. Nek kira-kira sampean jek durung ngono ya bingung. Ya. Nyambung enggak kira-kira? Nyambung enggak? Ya. Oke. Kemudian ada yang dalalah apa namanya? Tadi sudah lafdiyah, yang wat'iyah sudah, kemudian akliyah sudah. Kemudian apa? Tobi'iyah. Kata anin. Kata anin. Anin itu apa? Merintih. Itu menunjukkan apa? Sinyal kayak gini ada, karena ketika membaca ada merintih. Ya, merintih. Ya kan, ini bahasa lah ya, atau kemudian ada suara lah, taruhlah, ya kan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sakit, menunjukkan sakit. Ya urip memang, tapi lebih cepat bahwa kalau kita ini apa, natural ya, ini natural, alami, ya kan. Ketika seperti itu berarti jangan-jangan sampean kok ada, taruhlah ya, ada suara gitu, kemudian itu apa ya? Itu suara apa? Berarti kita belum connect. Ya, sinyal ini kan praktek kebahasaan. Praktek kebahasaan itu kan ada pesan yang dideliver, ya, yang dikirim kepada orang supaya dipahami. Lah kalau Anda tidak memahami dalalah ini, bisa jadi dia itu merintih, Anda nggak paham, apa ya merintih? Apa ya? Apa maknanya ya? Kan gitu. Bahwa dia itu sakit. Kalau sakit itu butuh pertolongan. Sampean itu masih bingung, apa merintih itu suara apa ya? Masih, ya kan? Itu berarti ada miskomunikasi. Ada miskomunikasi. Ya kan, ada miskomunikasi. Anda tidak memahami dalalah, ya, bahwa yang namanya anin, ya, kalau bahasa Indonesia itu merintih, itu menunjukkan sakit, ya kan nggak perlu ngomong, woi saya sakit, kan nggak perlu, ya kan, ini dalalah, ya kan, ini dalalah. Kemudian ada dalalah yang ghairul lafdiyah, yang tidak berupa kata, tidak berupa bahasa, ya kan. Ada yang apa? Kalau yang tobi'iyah itu, kalau Anda melihat ada seorang perempuan yang merah wajahnya, itu tanda apa? Malu. Bukan karena kebanyakan apa ini, glass on ya, bukan ya. Jadi kalau seperti itu jangan diterus-teruskan. Kalau dia merah ya jangan, itu dia malu, jangan dipaksa. Wus kata wabang abelo, itu namanya, ini sinyal, ya sinyal dikirim. Anda itu dikirim sinyal dalalanya. Anda harus paham terkait dengan dalalah itu, ya. Sinyal dikirim kepada Anda supaya Anda paham terkait dengan itu. Mosok semuanya itu harus saya malu, kan enggak juga. Saya malu Pak, ini Pak, sopo tahu tapi ya wedok. Aku malu Pak. Paling kemerah-merahan dan sebagainya, mbek merem-merem, mbek ditutup-tutupi. Itu tanda bahwa ini dalalah ghairiyah tapi tobi'i. Artinya natural, semua pun mengalami gitu loh. Jadi sampai nggak mengalami, lah ini perlu dipertanyakan, ya kan? Padahal ini alami.
Nggak perlu kemudian menggunakan rasionalitas kayak apa, itu kan nggak perlu ya. Lah ada ghairul lafdiyah yang di situ namanya akliyah. Kayak ketika saudara rekreasi, apa yang Anda pikirkan? Senang. Nggak pernah berpikir yang lebih dari itu. Ketika Anda melihat pantai yang begitu indah, apa yang Anda omongkan apa kira-kira? Anda takjub ya, Insya Allah. Anda gunung, Anda pendaki gunung, ya Allah, begitu indahnya. Apa itu namanya? Jadi apa namanya, pantai itu ya dulu ala soni. Jadi masnu, makhluk itu kemudian menjadi tanda untuk menuju adanya Allah. Ya kan? Kalau Anda seperti itu luar biasa. Anda rekreasi tapi Anda tambah semakin bertauhid. Ya kan? Anda harus seperti itu. Itu akliyah. Artinya akliyah itu ya rodok berproses. Ya kan? Rodok berproses. Jadi adanya gunung mesti ada yang membuat. Artinya yang membuat itu Allah. Berproses, ya kan? Prosesnya alam berubah, kan gitu. Oh ini alam ya, oh berubah, tak delok kok berubah. Ya, setiap yang berubah itu baru. Ngono toh? Maka dia butuh zat yang membuat, yang memperbarui, kan gitu. Tapi itu berproses. Tapi kalau kemudian kita itu bisa seperti itu, luar biasa. Rekreasi kita itu sungguh luar biasa. Tidak hanya rekreatif ya, tapi kemudian tauhid kita semakin mantap, iman kita semakin yazid, tambah. Gara-gara kita mampu apa namanya, menangkap pesan. Ya. Itu ada pesannya. Pantai yang indah itu ada pesannya, gak cuma pesan dinikmati, enggak. Pesannya itu sampai sang kholik. Ya. Jadi pantai ya dulu ala wujudis sonek, ya kan. Kita memahami ada pantai takjub, kemudian membawa kita kepada adanya Allah, itu namanya dalalah ghairul lafdiyah yang akliyah. Bisa dipahami. Dalalah itu bisa dipahami dari situ ya. Paham apa ora? Paham apa ora? Itu yang namanya dalalah, ya kan? Itu namanya dalalah. Berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian kita, apa hubungannya dengan hukum? Ya, tentu kita akan mengarah pada dalalah yang lafdiyah, bukan ghairul lafdiyah. Ya. Apa hubungannya dengan hukum? Hukum itu kan diambil dari bahasa Al-Quran maupun bahasa dalam As-Sunnah atau yang lain. Semuanya kan berupa tanda yang berupa kata. Paham ya? Dari sini bisa dipahami. Bisa dipahami kan? Jadi apa hubungannya? Ya kan? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena apa? Karena sumber hukum kita itu Al-Quran, dan Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin, menggunakan bahasa Arab. Tapi konsepnya seluruh orang yang apa namanya, yang berbahasa ya, itu mempunyai konsep itu, paham konsep itu. Ya, konsep tadi ya, persoalan dalalah tadi ya, itu kan Anda paham. Dan itu sudah kita jalankan, sudah kita lakukan, ya kan? Dan sudah kita lakukan. Cuma konteksnya nanti adalah karena Quran itu berbahasa Arab, maka kita teksnya pun harus berbahasa Arab, ya karena itu. Cuma konsep dalalah ini kan kita paham, ya kan? Di bahasa Indonesia, di bahasa yang lain itu juga seperti itu. Yang penting kita sama-sama masuk dalam komunitas itu. Kecuali kalau kita itu masuk di hutan, nggak pernah berkomunikasi dengan
itu bisa jadi kita banyak miskomunikasi. Nah, seperti yang ghairul lafziyah. Jenengan tahu traffic light. Traffic light tahu. Ada merah, bangjo, ya. Bangjo itu dalalah yang ghairul lafziyah, yang wadiyah. Bangjo. Merah itu apa? Bukan berani. Ini kesepakatan loh ya, ini kesepakatan. Lah sampean tuh ngene, enggak, saya enggak ikut kesepakatan. Merah itu berani. Maka kalau merah saya terus. Ya kan? Lah ketika Anda terus, ini ada pesan yang tidak Anda tangkap. Maka ketika terus, yang samping juga terus, ya akhirnya ada accident di situ. Kenapa? Karena miskomunikasi. Ada pesan yang sudah dideliver kepada semua orang, tapi tidak paham. Ya kan? Jadi merah itu ya dulu alal wukuh, menunjukkan berhenti. Ya kan? Merah, kesepakatan ini. Ya kan? Jadi yang bisa kita pelajari dari sini nanti ketika ada orang yang membaca bahasa Al-Quran tidak mengikuti aturan main, maka bisa jadi nanti pesannya itu yang dideliver itu tidak akan kena, bisa jadi accident. Kalau membayangkan itu bisa jadi accident, ada kecelakaan di situ, miskomunikasi akhirnya kan tabrakan. Itu kalau fisik, ya kan? Nah kalau bahasa kan mana ada accident, ya kan? Tapi kan ada miskomunikasi, ya kan? Kita membayangkan gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengambil dalil kemudian tidak mengikuti aturan main, ya kan? Maka seperti yang saya contohkan, ya kan, yang merah tadi, ya kan, yang sebenarnya itu kesepakatannya adalah ya dulu alal wukuf, tapi Anda terjang saja. Ada accident di situ. Bisa dipahami ya. Jadi kalau mencari hukum di balik tanda, ya kayak gini itu. Hukum itu masih belum diketahui. Ya, belum diketahui. Ya di balik tanda-tanda ini. Ya kan, di balik tanda-tanda ini. Oke, kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam tradisi mutakallimin, ya. Di dalam tradisi mutakallimin atau Syafi'iyah, dalalah itu nanti ada yang mantuk, ada yang mafhum. Ya, ada yang mantuk itu apa? Diucapkan, ya kan? Yang diucapkan, ada yang mafhum itu dipahami, ya kan? Atau bahasa mudahnya adalah yang tersurat, ada yang tersirat, yang mudahnya gitu, ya kan. Maka seumpama ini sudah kita masuk ya, kita masuk di dalam teks, ya. Aqimus sholah, ya, kata aqimus sholah, ya kan, kata aqim. Tentu mau nggak mau kita harus memahami bahasa Arab, ya kan. Simbolnya ini menggunakan bahasa Arab, maka tentu harus, ya. Ini mantuknya, ya, mantuknya itu aqimus sholah ada di situ, ya, ada di situ, ada di di nas itu bahwa ini menunjukkan bahwa sholat itu kemudian nanti wajib. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat karena ada aqimus sholah, itu kan ya, itu ada, itu jelas, ya kan, itu jelas. Artinya mantuk, ya kan, dijelaskan di situ. Tapi ada yang kemudian tidak dijelaskan seperti itu, ya kan. Contoh lagi, fala taqul lahuma uffin, ya kan, fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tua
itu ada yang menerjemah kasar, ya. Jangan ngomong kasar. Yang dijelaskan di dalam ayat ini yang dilarang, fala. Otomatis ini kita anggap saja kita sudah memahami bahasa Arab ya. Fala takul, di sini ada larangan. Fala takul, jangan mengucap ya, jangan berbicara kepada orang tua itu dengan kasar gitu kan. Yang dijelaskan di sini apa larangannya? Larangan berkata kasar. Dijelaskan nggak di situ? Dijelaskan nggak situ? Itu namanya mantuk namanya, ya. Itu namanya mantuk. Jadi larangan kita berbicara kasar kepada orang tua itu ada di situ, dijelaskan, ya kan. Tapi kalau mafhum itu tidak dijelaskan, tidak dijelaskan di situ, tidak dituliskan, tidak diomongkan, ya kan. Jadi ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Orang tua itu semakin lama, semakin tua, itu kalau gini ya, kalau kata kasar saja, kenapa sih? Karena orang tua itu tersakiti, ya kan. Ngomong kasar saja, itu tersakiti. Berarti kan orang tua itu semakin tua, itu ada semacam apa ya? Jadi sensi, ya. Apa bahasa kamu apa? Baper gitu ya. Iya baperan itu apa namanya, secara psikologis orang tua seperti itu ya, wong tua itu baperan. Itu harus diingat semuanya, kita kan punya orang tua semuanya kan, itu harus diingat. Maka di dalam Al-Quran itu kita tidak boleh fala taqul lahuma uff, ya kan. Kenapa kok tidak boleh? Karena idza, karena menyakiti. Sampeyan menyakiti loh, menyakiti hati orang tua. Sampeyan Pak, ngono wis beda. Sampeyan dengan tensi rodok tinggi ngono iku sudah berbeda. Duh serius. Jadi sampeyan itu coba, jadi kita itu harus hati-hati ya. Karena kita itu harus menghormati orang tua, maka kita harus hormat secara psikologis itu seperti itu. Al-Quran saja sudah memberikan warning secara psikologis itu seperti itu, ya kan. Kalau tidak, mestinya Quran tidak akan melarang itu, ya kan. Tapi yang dilarang itu adalah itu kenapa? Karena ucapan yang seperti itu saja menurut saudara kan nggak ngapa-ngapain ya. Kok baperan sekali sih gitu kan, menurut kamu gitu kan. Itu kamu, menurut kamu nggak apa-apa, tapi menurut orang tua, ya kan, itu sudah idza, sudah menyakiti, ya kan, sudah menyakiti. Apa mana sampean renorno, sampean celatu, bah, mau ngomong kasar wae gak oleh, ya kan. Oke, lah mafhum itu dibagi, mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah di dalam tradisi Syafi'iyah. Karena yang kita kaji itu apa namanya, Imamul Haramain, kitabnya Imamul Haramain itu Syafi'iyah, ya kan. Jadi mafhum muwafaqah ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu artinya bagi dua, ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Kita ini pemahaman ya, memahami ya. Tadi di awal dikatakan mantuknya tadi adalah, yang dijelaskan tadi adalah berkata kasar. Kenapa? Ya, kenapa kok dilarang? Karena idza, menyakiti. Bagaimana kalau Anda pukul? Bagaimana kalau Anda pisoi? Ini taruhlah nanti kita apa namanya, memunculkan atau mendapatkan sebuah hukumnya adalah taruhlah hukum larangan memukul dan misoi, bahasa Indonesia apa? Mengumpat. Larangan memukul dan mengumpat orang tua
larangan ya. Kita memahami ini ada makna lain ya. Lafal itu ya dulu, lafal fala takullahu ma'ufin itu menunjukkan ada pemahaman yang lain apa? Yaitu larangan memukul dan mengumpat orang tua. Ya. Ini dinamakan mafhum. Kenapa? Karena ini tidak dijelaskan di dalam teks itu. Teks itu kan hanya dilarang berbicara kasar, kan nggak nyebut ngomong, nggak nyebut mukul, nggak nyebut ngumpat. Kemudian kita itu, kenapa kemudian Anda memasukkan itu bahwa haram memukul, haram mengumpat? Kenapa? Karena sama-sama menyakiti. Tapi memukul itu jauh menyakitkan daripada berkata kasar. Iya apa enggak? Mosok sepodo. Enggak, jauh kon pisoi, wo tambah menyakiti tenanan. Nah, ini namanya mafhum, bukan mantuk ya. Ada makna lain, ada hukum yang tidak didasarkan pada penjelasan teksnya, itu namanya mafhum. Kalau makna lain ini lebih utama, ya lebih utama itu lebih utama diharamkan. Wong kasar ngomong kasar haram apa mana ngepro, kan lebih utama. Itu namanya fakhwal khitab. Ya kan menurut tradisi Syafi'iyah. Ya kan. Bisa dipahami. Ngono sampean ngene, ndi Pak? Gak ada itu larangannya, Pak. Di situ hanya yang dilarang fala takullahu ma'ufin, bukan ya fala tadribu, bukan fala tadribhuma, bukan. Ngono sampean ngono. Maka kita boleh Pak memukul orang tua itu. Ini ada miss namanya. Ya. Ini loh miss-nya. Artinya apa? Pesan yang dikirim oleh Al-Qur'an, ya, pesan yang dikirim Al-Qur'an bahwa pengharaman itu tidak hanya berkata kasar, tapi apapun yang menyakiti itu juga dilarang. Kemudian Anda itu tidak memahami itu, maka terjadi miss namanya. Mana nggak ada kok Pak? Nggak ada yang namanya nggak boleh Anda mengumpat orang tua, nggak ada. Lah ini ya kan, ini artinya pesannya yang di-deliver ini nggak nyampe ke kita. Ini accident ini namanya, kecelakaan, ya kan, kecelakaan. Mau ngono sampean ngantem lho piye dadaan. Nggak ada ini Pak. Loh jangan gitu. Jadi ada mantuk, ada mafhum. Ya, nek mantuk gampang memahaminya, maka saya tadi akan mencari hukum di balik tanda bahasa. Ya kan? Jadi tanda bahasa itu jenis tanda atau simbol, ya kita harus hati-hati. Jadi pahami ya dari situ ya. Jadi itu namanya fakhwal khitab. Ada yang namanya lahnul khitab. Kalau kemudian itu sama timbangannya. Kita itu kan dilarang untuk makan harta anak yatim. Ya, benar ya. Anda yang mempertanyakan. Anda yang mempertanyakan, boleh gitu. Jadi ya, di sebuah ayat itu memang apa namanya? Yakuluna amwalal yatama. Yang dijelaskan itu memang yakuluna amwalal yatama. Makan yang mantuknya. Jangan sampean ngene. Oh berarti kalau uangnya anak yatim itu saya curi Pak, atau saya bakar, itu berarti tidak haram no. Wong di situ hanya makan yang diharamkan. Hah? Iya enggak? Hah? Kan nggak ada Pak larangan untuk membakar Pak. Ya, membakar
Atau kemudian kamu ambil baru kon jupuk kon buat nonggone laut ngono. Itu kan sama-sama merusak. Ya kan? Sama-sama merusak, sama-sama anak yatim gak entuk apa-apa. Sing mestinya itu harus dijaga, dikelola dengan kemudian kamu makan, ya kan? Dengan dimakan, bukan kamu makan ya. Tidak dimakan itu kan mengkorupsi anak yatim, harta anak yatim. Ya kan? Yang dilarang kan dimakan, Pak. Tapi kalau berskenario gitu kan, konyolong gitu kan. Kan sama-sama, ya kan sama-sama merusak harta anak yatim. Sama-sama merusak itu namanya, kalau sama-sama timbangannya namanya lahnul khitab. Ya kan, kalau sama-sama. Nah kayak gini itu kita harus paham. Maka saya itu kemudian orang sekarang, teman-teman itu mana yang diminta itu nanti mantuknya. Jadi kalau kita pemahaman yang di luar mantuk itu seolah-olah nggak boleh. Ini ulama sejak dulu yang namanya dalalah itu ya seperti itu. Ya kan? Mana dalilnya yang kemudian nggak boleh mukul orang tua? Waduh. Lah, pahaman mereka dalil itu yang mantuk seperti itu tadi. Fala tadribmu. Waduh, parah. Ya kan? Kurang gaul kayaknya, ya kan, kurang gaul dalam memahami bahasa. Ya, ada seninya, ada mantuk, ada mafhum, ya kan. Kalau mantuk itu diomongkan, kalau mafhum itu tidak diomongkan, ya kan. Tapi akal kita itu paham, logika kita itu nyambung kan? Nyambung nggak kira-kira logika itu? Nyambung. Maka sebenarnya memahami agama itu ya memang logika ini harus digunakan. Nek sampean nggak menggunakan ini ya koyo abot. Tapi kan Anda ketika menggunakan itu kan biasa aja kan? Anda biasa kan? Kalau kemudian yang dilarang itu adalah kata kasar, kemudian Anda juga melarang membunuh, kok sampai membunuh dadan. Larangan untuk mukul, Anda diterima nggak akal saudara terima nggak? Ini nggak terima nggak waras deh. Ya kan? Perlu paham ya? Di situ paham ya? Itu namanya mafhum muwafaqah. Ya kan? Ada mantuk, ada mafhum muwafaqah. Jadi inferensi itu kayak gitu ya. Ini dari bahasa. Kemudian berikutnya adalah ada yang namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman kontrapositif. Ya kan? Kontrapositif. Kalau muwafaqah itu positif, kalau mukhalafah itu kontrapositif. Jadi gini, ini logika saja, logika. Jadi saya ingin mengatakan, membangun bahwa kita beragama itu menggunakan logika sehingga santai dan mudah, ya kan. Jadi gini, kalau saya mengatakan gini ya, kalau saya atau siapalah atau orang tua kamu, Duk, kalau nanti atau jika kamu nanti sarjana, silakan nikah. Atau saya balik, ini perintah, silakan menikah jika Anda sudah sarjana. Pemahaman terbaliknya apa? Ini kan saya gantungkan dengan syarat, ya kan? Ada perintah orang tua digantungkan dengan syarat. Berarti adanya nikah kalau adanya sarjana. Berarti kalau tidak sarjana maka Anda kayak gitu itu paham nggak? Paham ya? Itu namanya mafhum mukhalafah.
Itu biasa kan? Kamu juga biasa kan? Biasa nggak? Dan rasional juga? Rasional juga kan? Rasional juga. Itu namanya mafhum mukhalafah, kontrapositif. Jadi nek sampean ngono kuwi syarat ngono kuwi ya sampean ya karena orang tua juga serius ngomongnya. Ngomongnya artinya dengan menambahi syarat itu memang serius. Anaknya kepingin bahwa Anda boleh nikah kalau kemudian Anda sarjana. Karena bagi beliau sarjana menjadi tolak ukurnya. Ya, tolak ukurnya. Itu serius. Ya kan? Kalau tidak serius mestinya nggak gitu. Ya wis karepmu. Wis ndak nikah. Wis nikah tanpa ada syarat. Itu berarti bapakmu itu menginginkan terserah. Ya kan? Tapi kalau kemudian sudah ada syarat seperti itu, ya ini namanya mafhum syarat namanya. Mafhum mukhalafah itu salah satunya adalah mafhum syarat. Ya kan? Ini logikanya saja. Saya kepingin menata logika hukum ya. Jadi kemudian ada namanya mafhum sifat. Ya, ini logika juga. Ini urusan nikah nih. Ya. Nduk kok nduk le. Jangan tulen itu ya. Atau nduk lah. Nduk nek nikah ya cari laki-laki yang kaya. Ini kriteria nih ceritanya. Orang tua itu ngasih kriteria. Sing ganteng. Apa mana? Soleh. Ganteng, kaya, soleh. Ada sifat itu kriteria. Ya kan? Dikasih kriteria orang tua. Berarti mafhum mukhalafahnya berarti sampean tidak boleh menikah kecuali dengan kriteria 3 itu. Nek durung entukno kuwi ya aja nikah. Ya Allah. Loh, itu pemahaman bahasa. Itu pemahaman bahasa, mafhum mukhalafah dari mafhum sifat. Kalau tidak itu mestinya sekali lagi bahwa kalau itu tidak penting, ya, maka orang tua ya diculno wae. Terserah. Bareng ngono, Pak, ya gak apa-apa. Karena beliau tidak memberikan kriteria. Tapi kalau ada kriteria, sampean golek sing lain nih. Sampean golek dimencepi sampean. Ngono eneng apa-apa? Wis dikandani. Kriteriane bapak iku iki. Ini namanya logika. Ya. Ini namanya logika. Lah, hukum itu juga seperti itu nantinya. Logika hukum ketika nanti dihukum, ya ada sifat, ada syarat, ya ada ghoyah, mafhumul ghoyah, itu kan, itu juga nanti seperti itu, ya kan. Jadi ini logika hukum, ya, namanya mafhum mukhalafah. Ya, jadi artinya kita makna itu bisa dibalik tanda itu luar biasa, ya kan. Tidak seperti yang kita bayangkan semuanya telanjang seperti aqimus shalah fala taqul lahum ufin semuanya ada gitu kan, enggak seperti itu. Ada yang dibalik itu, ya kan. Dorb enggak ada, syatb enggak ada, al-qatlu enggak ada, semuanya dibalik itu, ya kan. Maka ini harus kita hati-hati di dalam memaknai sebuah teks, ya, teks Al-Qur'an maupun sunnah supaya tidak accident, ya kan, supaya terdeliver pesan Al-Qur'an itu nyampe kepada kita. Sudah paham? Itu ya. Oke, kalau sudah, ini besok kita teruskan, ya, mulai kita membicarakan terkait dengan apa itu perintah, apa itu larangan, ya kan. Kemudian apa itu kalimat-kalimat yang umum, kalimat yang khusus dan sebagainya. Ini masih bahasa. Jadi analisis kebahasaan. Jadi inferensi langsung dari bahasa itu bisa kita lakukan. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
al-amru wan nahyu wal am wallahu a'lamu bissawab. Mari kita membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.